Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Sofyan Pratama, NPM 2021010148. Di video ini saya akan menjelaskan kembali lagi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Nah, jadi hukum Islam ini mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam ini bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkannya kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Kemudian tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Jadi rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau inti dari hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan yang sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa. Kemudian hukum Islam ini dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Kemudian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya itu ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama adalah common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Kemudian yang kedua civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental. Kemudian yang ketiga adalah custom law. Keempat ada Islamic law, dan kelima yaitu sistem hukum sosialis komunis. Lalu manfaat studi filsafat hukum Islam itu adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum. Kemudian kedua, ada filsafat hukum Islam itu diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Kemudian ada 3, yaitu untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Keempat, yaitu pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Nah, kemudian kita lanjut, para ahli usul fikih ini sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan juga filsafat syariah. Nah, adapun pengertian dari filsafat tasyri' yaitu filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Jadi filsafat tasyri' ini terbagi ada beberapa macam, yaitu dasar hukum Islam atau Daim al-Ahkam, kemudian ada Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam, kemudian ada Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Masadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat itu ada Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima ada Qawaid al-Ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian yang kedua ada filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Kemudian filsafat ini juga bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam mengembangkan filsafat syariah, yaitu adalah 1. Al-Asrar al-Ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua ada Qasasis al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga ada Mahasin al-Ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan keempat adalah Tawabib al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.